Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama kami Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'in nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini bersama kita telah hadir seorang wakil rektor Universitas Al-Azhar Indonesia. Beliau ini masih muda, punya semangat muda, dan orangnya gaul. Insya Allah nanti kita akan berbicara banyak terkait dengan dunia kemahasiswaan, dunia UAI yang tentunya dinaungi oleh dunia kemasjidan. Assalamualaikum Pak Dr. Faisal Hendra. Waalaikumsalam Dr. Yusuf. Gimana, sehat-sehat ya? Alhamdulillah, berkat doa kita bersama, kita semua termasuk universitas semua berada dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Pak Dr. Faisal Hendra, beliau ini sebagai Warek 3, tentu Universitas Al-Azhar ini mempunyai keinginan yang besar di dalam membangun suasana yang nyaman bagi mahasiswanya, ya, untuk bisa berkuliah dan mengembangkan diri sehingga dia bisa menatap masa depan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana ini Universitas Al-Azhar menciptakan suasana yang nyaman buat mahasiswa ini? Baik, terima kasih Dr. Yusuf atas pertanyaannya. Izinkan pertama kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada pengurus Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Takmir Masjid Agung Al-Azhar, yang pada kesempatan hari ini sudah berkenan mengundang kami, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Al-Azhar Indonesia, untuk berbagi tentang bagaimana universitas mengelola kemahasiswaan, bagaimana universitas menggiring anak-anak muda kita ini ada di bawah payung Masjid Agung Al-Azhar. Izinkan Pak Yusuf, kami merujuk kepada satu ayat yang disampaikan, ya, di dalam Al-Quran tentunya. Di sana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afah khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan syadida. Di surat Al-Furqan ayat 74, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dua ayat yang bicara tentang bagaimana kita sebagai generasi yang hidup pada saat ini harus berpikir melahirkan generasi ke depan jauh lebih baik lagi. Tidak lemah, baik lemah di bidang ekonomi, lemah di bidang akhlak dan sosial, termasuk lemah di bidang pendidikan. Maka satu kesempatan yang sangat baik kali ini, kami dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Al-Azhar Indonesia diberi kesempatan untuk berbagi cerita bagaimana upaya Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, upaya Universitas Al-Azhar Indonesia melahirkan generasi-generasi didik kita dari mahasiswa agar lahirlah generasi yang sesuai dengan harapan kita, dengan nuansa Masjid Agung Al-Azhar sebagai induk yang mendirikan kampus itu tadi. Nah, bicara tentang bagaimana
UAI membangun suasana kehidupan kampus yang nyaman buat pengembangan kegiatan mahasiswa. Tentunya tidak kita bisa pungkiri kalau satu lembaga pendidikan itu didirikan punya visi dan misi dan tujuan yang mulia. Ketika Masjid Agung Al-Azhar dengan Yayasan Pesantren Islam Al-Azharnya menyetujui pembangunan satu kampus di lingkungan universitas, lingkungan YPI Al-Azhar ini, tentu ada satu misi. Di beberapa kesempatan para pimpinan kita juga mendengar bagaimana perdebatan yang begitu sengit, disetujui atau tidak disetujuinya pendirian kampus universitas ini. Di dalam literatur sejarah pendirian kampus kita membaca bagaimana kampus Universitas Al-Azhar itu ingin didirikan sebagai satu lembaga pendidikan tinggi yang tampil berbeda dibandingkan universitas yang ada di Indonesia lainnya. Ada nilai tambah di situ. Kita ingin mewujudkan satu lembaga pendidikan tinggi yang tampil beda, yang tidak sama dibandingkan dengan universitas-universitas lainnya. Maka misi inilah ya, struktural pimpinan yang setiap 4-5 tahun berganti harus mampu menerjemahkan untuk mengawal ini. Tidak saja hanya sekedar menyiapkan infrastruktur menjadi tanggung jawab, tapi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan kampus. Nah, kalau bicara tentang apa saja kegiatannya, itu tentunya Pak Yusuf, kita mulai dari awal pertama kita berani merekrut mahasiswa, ya. Kita sudah menyiapkan segala sarana yang ada. Ketika mereka datang untuk kuliah, kita siapkan pelatihan-pelatihan ringan untuk mereka. Kalau dulu ada namanya OSMA, kita mengenal sekarang namanya PKKMB, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, yang kita kemas sedemikian rupa mencoba menyeimbangkan kemampuan akademik mereka dengan kemampuan ruhaniah mereka. Mulai kegiatannya diawali dengan sholat duha di Masjid Agung Al-Azhar dan diakhiri dengan sholat asyar berjamaah juga di Masjid Agung Al-Azhar. Dan di saat yang sama tidak saja hanya keilmuan di bidang pendidikan, mereka juga diberikan keilmuan di bidang soft skill dan hard skill lainnya yang dikelola oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, inilah beberapa bentuk kegiatan yang bisa kita jadikan sebagai suasana membangun kehidupan kampus yang nyaman buat pengembangan diri mahasiswa UAI ini ke depannya. Tidak saja otaknya diasah secara intelektual berbasis keilmuan prodi mereka, tapi melibatkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai masjid hadir di tengah-tengah mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pak Yusuf, kalau sebagian orang secara konsep dulu Islam itu dipelajari karena teorinya. Tapi kita ingin mencoba meletakkan nilai-nilai Islam itu bukan lagi di satu ranah kajian, tapi di ranah praktek. Jadi nilai-nilai Islam itu bukan hanya sekedar satu teori, tapi dipraktekkan dalam kehidupan kita dalam mengelola kemahasiswaan kita. Gitu kira-kira Pak Yusuf. Baik, terima kasih luar biasa Pak Dr. Faisal ini dalam menjelaskan terkait dengan bagaimana UAI membangun suasana yang sangat kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan dirinya dan melakukan kegiatan-kegiatannya. Tadi dijelaskan terkait dengan bagaimana hubungan antara nilai-nilai religi, ya, tidak hanya secara teoritis tetapi juga praktis, ya. Jadi pengembangan pengetahuan keislaman yang sifatnya teoritis tetapi juga sifatnya praktis. Nah, bagaimana lebih detailnya lagi, ya, terkait dengan implementasi nilai-nilai religius itu, nilai-nilai kemasjidan itu secara teoritis, ya, karena ini kan dunia akademik, mungkin secara teoritis, tetapi tadi ada penekanan juga dalam dunia praktis. Nah, presentasenya atau bagaimana implementasi dalam kebijakan-kebijakan terutama terkait dengan kemahasiswaan itu. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Di beberapa kesempatan kita sering mendengar, walaupun ini celotehan canda, Universitas Al-Azhar Indonesia itu ada di antara
Masjid Agung Al-Azhar dengan komplek perniagaan Blok M. Sebuah ilustrasi yang sebetulnya kalau kita dalami tidak sederhana. Banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sejauh mana nilai-nilai Islam yang ada di Masjid Agung Al-Azhar yang kita cintai ini mampu mewarnai mahasiswa kita di UAI, itu menjadi satu dasar pegangan kita dalam mengelola kampus. Pada saat yang sama, simbol kehidupan duniawi ada di pasar yang terdekat di kita namanya Blok M. Kalau kita merujuk kepada sejarahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah dalam kehidupannya juga tidak terlepas dengan masjid dan pasar. Pasar adalah simbol ekonomi, simbol ilmu pengetahuan, simbol teknologi, dan simbol kehidupan duniawi. Nah, dari wacana atau pemikiran yang disampaikan oleh para pendiri kita tadi, kita bisa menarik suatu kesimpulan. Ternyata sistem pendidikan yang ada di UAI tidak boleh berdiri sendiri. Islam itu harus mewarnai kehidupan tata kelola kampus, termasuk mahasiswanya. Kemana masuknya? Ke dalam seluruh level kehidupan di kampus. Contoh, bagaimana satu hadis mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Maka di kampus ada konsep senyum, sapa, salam. Jadi bukan suatu hal yang aneh kalau di UAI kita kedepankan senyum, sapa, dan salam itu. Salamnya tentunya salamnya salam Islam. Tidak bukan selamat pagi, bukan good morning, ya, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam sistem pendidikan pun UAI mencoba untuk mengemas nilai-nilai keislaman berbasis ilmu pengetahuan itu masuk ke dalam mata kuliah, Pak Yusuf. Di mana para dosen ketika dia mengajar keilmuan yang diberikan, diamanahkan ke yang bersangkutan, maka dia harus merujuk 1-2 ayat, 1-2 hadis yang keterkaitannya itu erat dengan materi yang akan diajarkan pada hari itu. Dari prodi manapun dia. Sehingga dasar-dasar Islam yang ada dalam Al-Quran itu menjadi pondasi di dalam pembelajaran yang dilaksanakan di kampus yang kita cintai ini. Selanjutnya, yang gak kalah pentingnya adalah penekanan core value yang dikawal oleh Universitas Al-Azhar Indonesia ini. Selain mengembangkan keilmuan, ya, dia juga diarahkan untuk melahirkan seorang entrepreneur, tapi berbasis keislaman. Maka Prof. Asep Saifuddin, rektor periode kedua juga, yang periode pertama terpilih dan sekarang juga periode kedua, sudah menetapkan 50% lulusan UAI harus punya kemampuan di bidang entrepreneur atau menjadi seorang entrepreneur. Entrepreneur yang mana? Yang tentunya nilai-nilai keislaman menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Inilah kira-kira Pak Yusuf berbagai macam nilai-nilai masjid, nilai-nilai Islam yang harus diterjemahkan ke dalam kehidupan tata kelola kampus kita. Tidak saja hanya kegiatan akademik tadi, tapi juga kegiatan di kemahasiswaan. Mahasiswa tidak boleh membuat kegiatan di saat jam sholat berlangsung. Semua kegiatan rapat dan lain-lain harus dihentikan. Itu bentuk dari nilai-nilai Islam yang bukan lagi hanya secara teori, tapi secara praktek itu masuk ke dalam keseharian kita di tengah-tengah tata kelola kampus kita ini. Begitu Pak Yusuf. Pemirsa sekalian, tercermin dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Faisal Hendra tadi, bahwa nilai-nilai Islam memang tidak hanya hadir di masjid, tetapi juga di berbagai aspek kehidupan, termasuk di pasar. Tidak bisa lepas antara masjid dengan pasar. Jadi Islam tidak hanya hadir di masjid, tetapi juga hadir di pasar,
begitu juga di dalam dunia pendidikan. Artinya memang tidak bisa dilepaskan hubungan antara nilai-nilai kemasjidan itu dengan nilai pasar dan juga nilai rumah, nilai perguruan tinggi, nilai pendidikan. Nah itu ya saya kira yang bisa terbaca dari apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor 3, Pak Dr. Faisal Hendra tadi. Selanjutnya Pak Dr. Faisal, tentu orang tua ataupun calon mahasiswa berkeinginan untuk melanjutkan studinya. Nah, bagaimana supaya orang tua ini tidak ragu ya dalam memasukkan anak-anaknya atau calon-calon mahasiswa yang sudah lulus S3 SMA ini untuk kuliah di Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, keunggulan-keunggulan apa sih yang dimiliki oleh Universitas Al-Azhar Indonesia? Mungkin selain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Faisal, ya, sehingga mahasiswa ataupun calon mahasiswa bisa kuliah di sini, atau orang tuanya tidak ragu lagi memasukkan anaknya untuk kuliah di UAI ini. Sangat menarik Pak Yusuf, apa yang Pak Yusuf tanyakan tadi, di mana banyak pertanyaan muncul di luar sana. Apa sih yang menjadi daya tarik UAI ini sehingga kami orang tua mau memilih UAI sebagai bagian dari pendidikan buat anak kami setelah mereka menyelesaikan pendidikannya di jenjang pendidikan menengah atas. Sejalan dengan survei yang dilakukan di Universitas Pak Yusuf, Ustaz Yusuf, di mana hampir 60% mahasiswa yang mendaftar ke UAI ketika memilih kampus itu dipilihkan atau dianterin ke kampus ini dengan orang tuanya. Satu fenomena yang kita lihat di mana keberadaan orang tua sangat memberikan andil yang cukup besar ketika mahasiswa itu memilih kampus. Maka pertanyaan Ustadz Yusuf tadi itu sangat relevan dengan kondisi orang tua yang sedang memilih kampus kita. Nah, apa kira-kira keunggulan? Apa yang dijual di sana sehingga dia akan kita pilih sebagai satu lembaga pendidikan? Di samping yang pertama tadi nggak bisa dipungkiri Pak Agus, Universitas Al-Azhar Indonesia itu adalah cerminan dari Masjid Agung Al-Azhar. La syakka fihi kata orang Arab, nggak boleh diperdebatkan lagi. Memang itulah pada prinsipnya. Nah, yang kedua, ada komitmen yang kuat dari pimpinan universitas untuk bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak didik kita ini. Yang terbaik yang bagaimana? Di awal tadi saya sempat sampaikan, ketika mendirikan kampus ini, ada keinginan untuk menjadi satu universitas bisa menyaingi pendidikan-pendidikan yang ada di luar sana. Maka, orang yang bertugas di sana di kampus itu adalah orang-orang yang harusnya mampu menerjemahkan itu dalam kebijakan-kebijakan yang diambil. Dan alhamdulillah seiring dengan jalannya waktu kita juga melihat berbagai macam perkembangan-perkembangan yang ada. Selanjutnya kalau dari segi letak, nggak bisa dipungkiri letak kita tuh sangat strategis. Bisa dihitung berapa kampus yang ada di lingkungan elit seperti ini. Dengan posisi yang ada di Jalan Sisingamangaraja dekat dengan samping Masjid Agung Al-Azhar, saya pikir itu satu kekuatan. Belum lagi ketika kita bicara tentang kurikulum. UAI itu berani membuat satu kurikulum yang di beberapa kesempatannya Ustadz Yusuf ditemukan kalau apa yang sudah diterapkan itu seiring dengannya jalannya waktu justru menjadi satu kebijakan di nasional kita. Contoh, ada 2 atau 3 fakultas yang sudah melakukan transfer kredit, di mana mahasiswa dari prodi tertentu ngambil kuliah di luar negeri, di Kairo, di China misalkan untuk prodi Tiongkok. 2 semester mereka kuliah di Tiongkok ataupun di Kairo, itu diakui sebagai mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan di semester berjalan. Dan itu sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu. Nah, itulah konsep MBKM saat ini, di mana pemerintah memberikan kesempatan buat para mahasiswa untuk kuliah di luar sana, baik lokal maupun internasional, dan kemudian SKS-nya diakui sebagai mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan. Hal-hal seperti ini bukan lagi suatu hal yang aneh,
tapi memang betul tidak semua orang tahu. Mudah-mudahan dengan podcast kita seperti ini semakin banyak orang yang tahu tentang Universitas Al-Azhar Indonesia, sehingga betul akan menjadi satu pilihan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan anaknya di kampus yang kita cintai ini. Nah, selain dari kurikulum tadi, tidak bisa dipungkiri kebijakan pemerintah yang mewajibkan seluruh universitas diajar oleh para dosen yang minimal S2 dan S3 baik dalam dan luar negeri, itu sudah menjadi sebuah hal yang lumrah dan wajib di kampus yang kita cintai ini. Bahkan jaringan mitranya UAI dengan nama Masjid Al-Azhar dan namanya YPI Al-Azhar sekarang ada di mana-mana. Ketika kita bicara tentang Al-Azhar saja, orang sudah tahu. Tentunya pimpinan universitas ini tidak ingin mengecewakan. Nama besar Al-Azhar ini dipakai, ya, kemudian tidak memberikan pendidikan terbaik, saya tidak yakin itu. Maka komitmen untuk memberikan yang terbaik itu menjadi prioritas utama. Nah, yang paling unik juga, satu yang tadi yang saya sampaikan juga di bagian awal, konsep enterprising university adalah sebuah konsep mengantarkan anak-anak untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, per tahun ini pimpinan universitas membuat satu direktorat baru yang kita kenal dengan Direktorat Kewirausahaan Pemuda. Direktorat inilah yang akan mengawal bagaimana mahasiswa kita yang ditargetkan 50% itu bisa memiliki semangat entrepreneur, dan itu diwujudkan di dalam bentuk tugas akhir ataupun proyek-proyek yang akan mereka laksanakan nanti sebelum tamat ataupun setelah mereka menjadi seorang alumni. Gitu kira-kira Ustaz Yusuf. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya kira sudah sangat jelas ya, tidak perlu ragu lagi untuk memasukkan anaknya ke Universitas Al-Azhar Indonesia. Dengan pemaparan tadi yang sangat gamblang, bagaimana UAI memiliki keunggulan-keunggulan dari berbagai aspeknya, ya. Tidak hanya dalam bentuk kurikulum, tetapi juga komitmen, ya, keinginan, cita-cita, ya, bagaimana seriusnya di dalam mengelola lembaga pendidikan. Pak Dr. Faisal, Universitas Al-Azhar Indonesia tentunya memiliki prestasi, ya, baik akademik dan non-akademik. Mungkin secara khusus ya, Pak Faisal bisa menjelaskan bagaimana prestasi mahasiswa kita, kegiatan-kegiatan mahasiswa ini baik dalam konteks regional Jakarta ataupun secara nasional. Baik. Biasanya kan ada pemeringkatan tuh di Dikti itu. Bagaimana bisa dijelaskan itu, Baik. Pak Dr. Faisal? Saya memahami hubungan sebab akibat, Pak Yusuf. Ya. Ketika universitas ini dibangun karena niat yang ikhlas, dijalankan atau dikelola oleh orang-orang yang memang profesional di bidangnya, waktu akan mengantarkan kepada prestasi itu. Kita rajin, kita berhasil. Kan gitu, hukum sebab akibat. Dan itu alhamdulillah. Jadi per tahun 2021 ini, UAI itu masuk ke dalam 100 terbaik universitas di Indonesia dari 4.000 lebih kurang universitas yang ada di Indonesia saat ini. Saya pikir itu bukan suatu prestasi yang dipandang sebelah mata, sebuah prestasi yang lahir berkat komitmen dalam tata kelola. Kita bicara tentang 100 terbaik itu tentunya tidak saja hanya dari tampilan gedung, tapi tata kelola di dalamnya. Bukan saja hanya di level tingkat pimpinan UAI 1, tapi menyeluruh ke bawah. Mulai dari rektorat, fakultas, program studi, direktorat-direktorat yang ada, bahkan sampai ke level yang paling bawah teman-teman pekerja mendukung proses pembelajaran ini. Sehingga akhirnya apa? Masuklah kita ke dalam 100 universitas terbaik itu. Yang kedua, khusus untuk kemahasiswaan. Alhamdulillah juga pada tahun 2021 akhir kemarin, UAI itu naik tingkat. Yang tadinya nomor 56 secara setingkat nasional tentang tata kelola kemahasiswaannya, tahun ini naik ke level 46. Sehingga pelan tapi pasti, ya, angin-angin segar, ya, dengan potensi yang ada itu melirik
ke Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, mustahil juga prestasi itu diraih kalau dikelola secara acak-acakan. Maka dorongan dari pimpinan universitas untuk bisa memberikan yang terbaik kepada mahasiswa dengan tata kelolanya, dengan fasilitasnya, dengan bentuk pendampingan kegiatannya membuahi hasil sebagaimana tadi yang kami sampaikan. Termasuk dengan akreditasi program studi. Kalau kita lihat universitas sekarang secara tingkat universitas sudah baik sekali. Walaupun belum sampai ke tingkat unggul, tapi sudah di level baik sekali. Prodinya banyak yang berakreditasi A, walaupun ada beberapa yang masih diakreditasi B, tapi jejaring kerjasama dan lain-lainnya, Masya Allah, itu dapat acungan jempol bagi kita bersama. Nah, satu yang juga sangat bisa kompetisikan atau dilihat perbandingannya adalah keikutsertaan UAI saat ini dalam program pemerintah yang baru, yaitu program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dari 8 jenis kegiatan yang dilaunching oleh pemerintah untuk dilaksanakan, UAI ikut ke semuanya. Bahkan termasuk universitas yang banyak mengikutkan para mahasiswanya untuk 8 jenis kegiatan ini. Baik kegiatan skalanya nasional maupun kegiatan skala internasional. Nah, di samping secara tata kelola, ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu yang juga melahirkan prestasi yang mengangkat nama besar UAI dan nama besar Al-Azhar secara umum. Alhamdulillah ikut lomba debat bahasa Inggris, bahasa Arab tingkat nasional dan internasional, dan itu juara. Suatu hal yang mungkin di luar sana orang ngerasa, kok bisa ya UAI bisa menempati posisi sedemikian dari kegiatan kemahasiswaannya, padahal dari segi hitungan umur kita masih di usia 20-21 tahun. Sehingga hal-hal yang seperti ini, kalau saya melihat kembali kepada ajaran kita Al-Quran dan Islam itu, semuanya tidak terlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Walaupun di usia muda kita bisa mengelola dengan baik, dengan maksimal, dan prestasi pun alhamdulillah pelan tapi pasti itu bisa kita dapatkan. Gitu Ustaz Yusuf. Alhamdulillah, hada min fadli Rabbi. Ini saya kira karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Al-Azhar yang baru berdiri tahun 2000 ternyata prestasinya alhamdulillah luar biasa ya. Jadi nomor 46 ya kalau tidak salah ya, untuk kegiatan kemahasiswaan. Ya. Dan itu tingkat nasional ya. Dan semua liga, kalau sekarang itu dikenal Liga 1, Liga 2, Liga 3 ya. Dan itu untuk semua liga kan. Pemeringkatan berbasis SIMKAD Mawa. Pemeringkatan berbasis SIMKAD Mawa, dan juga 100 terbaik di antara 4.000-an perguruan tinggi. Dan ini saya kira sesuatu yang tidak asal-asalan tentunya dalam mengelola lembaga pendidikan. Ini menunjukkan betapa seriusnya para pengelola ya, baik dari tingkat rektorat, kemudian juga dekanat, sampai kepada pegawai-pegawai di bawahnya, tentunya dari yayasan, juga dari dewan pembina, pengawas, dan pengurus, semuanya terlibat dalam memajukan lembaga pendidikan kita Universitas Al-Azhar Indonesia. Pak Dr. Faisal, tentu ya sebagai sebuah lembaga pendidikan, kalau di industri itu kan, di pabrik-pabrik itu kan, kalau ingin menciptakan mobilnya yang bagus gitu kan, dan kualifikasi tertentu ya. Kalau F1 mungkin kualifikasi begini ya. Jadi kalau di lembaga pendidikan ini kan memproduk manusia. Betul. Nah kira-kira profil lulusan seperti apa sebenarnya ya yang dihendaki oleh Universitas Al-Azhar Indonesia ini? Bisa dijelaskan Pak Dr. Faisal? Baik. Bicara tentang profil lulusan mahasiswa kita di Universitas Al-Azhar Indonesia, nah tentunya itu tidak terlepas melihat kepada tata kelola prodinya dan jenis-jenis prodi yang ada. Alhamdulillah saat ini kita punya 6 fakultas dengan 20 program studi. Ada 2 fakultas yang sedang merintis program S2 dan ada yang sudah jalan 1 fakultas, yaitu Fakultas Hukum. Bagaimana profil lulusan yang diharapkan dari hasil didikan di kampus UAI ini? Ya tentunya kita sangat berharap mereka menjadi lulusan-lulusan yang profesional di bidangnya dan menjadi orang yang bisa menerjemahkan nilai-nilai ke-Al-Azharan itu ada di tengah-tengah kehidupan mereka nanti. Nah,
Kalau ungkapan saya barusan kan itu mengawang-awang tuh. Tapi bagaimana dengan realnya saat ini? Terbukti, Ustaz Yusuf. Kalau kita mau melihat secara real di tengah masyarakat kita, ya, kalau kita hitung UAI ini berdiri tahun 2004 meluluskan generasi atau angkatan pertama sebagai lulusan, kemudian mereka berkiprah. Ketika dilaksanakan tracer study di tahun-tahun belakangan ini, 2020, 2019 yang lalu, Masya Allah, Ustaz Yusuf. Sekarang mereka sudah berkiprah, baik sebagai akademisi, maupun sebagai praktisi di bidangnya masing-masing. Yang sarjana hukum menjadi ahli hukum, lawyer di bidangnya, yang mengambil jurusan hubungan internasional sudah menjadi diplomat karir di kementerian, yang menekuni dunia pendidikan sekarang rata-rata sudah menjadi doktor dan menjadi dosen di berbagai macam universitas yang ada, yang mengambil bidang ilmu komunikasi sudah berkiprah di beberapa media baik elektronik maupun cetak di level nasional dan internasional. Bahkan sudah banyak yang bekerja di lembaga-lembaga internasional di luar negeri. Semua itu adalah bagian dari kiprah lulusan yang kita harapkan ya menjadi contoh buat adik-adiknya ke depan. Sehingga bukan suatu hal yang ria kalau kita sampaikan saat ini, masuk ke UAI itu kita dapatnya dua, Pak Yusuf. Apa? Dunia dan akhirat. Secara dunia keilmuan kita sangat sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Secara akhirat nilai-nilai keislaman, nilai-nilai Masjid Agung yang masuk ke UAI itu mengantarkan mereka kepada kesuksesan yang dua tadi, dunia dan akhirat. Nah, yang kedua terkait dengan komitmen melahirkan mahasiswa yang memiliki kemampuan di bidang entrepreneur. Saya acungi jempol para pendiri kita ini, pendiri kampus ini, dengan semboyan slogannya dengan Enterprising University. Tahun 2000, belum banyak orang yang berpikir saat itu. Ada satu lembaga pendidikan bergerak di bidang pendidikan, tapi mindsetnya adalah melahirkan anak-anak yang punya kemampuan di bidang entrepreneur atau kewirausahaan. Karena sekarang terbukti. Orang-orang yang sukses bukan lagi orang yang berpikir untuk bekerja di lembaga pemerintahan, tapi adalah mereka-mereka yang mampu untuk menciptakan lapangan kerja. Dan itu menjadi sebuah pemikiran dasar buat semua mahasiswa UAI ketika mereka kuliah. Jadi mindsetnya tidak lagi digiring untuk menjadi pegawai di tempat tertentu, tapi mereka digiring untuk mampu menciptakan lapangan kerja ketika mereka tamat nanti di UAI itu. Maka tidak salah rasanya kalaulah para pemirsa, Bapak Ibu, teman-teman siswa yang mendengar podcast kita ini bisa melirik UAI ini sebagai satu tempat pilihan bagi kita kuliah. Nah, insya Allah merujuk apa yang tadi ditanyakan oleh Ustaz Yusuf tadi, kita dalam waktu dekat akan launching portal alumni untuk memberikan gambaran kepada masyarakat di mana saja lulusan UAI ini berkiprah, sehingga apa yang kami sampaikan ini tidak hanya sekedar basa-basi, tapi juga bisa dirujuk begitu besar pengaruh mereka atau keberadaan mereka di tengah masyarakat. Itu saya Yusuf. Baik, pemirsa sekalian, tergambar saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Warek 3 Universitas Al-Azhar Indonesia, Pak Dr. Faisal Hendra, bahwa profil lulusan UAI memiliki kualitas yang tidak hanya kualitas intelektual, ya, tetapi juga tadi dengan nilai-nilai keazaran tentu adalah nilai-nilai spiritualitas, ya. Terus kemudian juga bahwa nilai-nilai duniawi dan ukhrawi seimbang. Dunia tidak untuk dihindari, dunia tidak untuk dilawan, tetapi dia sebagai sebuah ladang. Ladang kita beramal, ladang kita bekerja, sehingga dunia ukhrawi kita bisa selamat. Nah, ini tergambar sekali, ya, sehingga seorang profil lulusan UAI itu memang orang yang bekerja baik untuk kepentingan dunia dan juga untuk kepentingan akhirat, sehingga dia harus memiliki ilmu dunia, harus punya, dan ilmu akhirat harus dimiliki. Nah, ini adalah ciri khas betul daripada Universitas Al-Azhar Indonesia.
ya. Sehingga dia profesional di bidangnya seperti tadi yang digambarkan dengan 20 prodi, berarti 20 profesionalitas yang harus dimiliki. Minimal itu kan. Walaupun sekarang antar prodi itu harus saling mengisi ya. Karena tidak satu profesi saja yang harus dia tekuni, tetapi juga profesi-profesi yang lain, keahlian-keahlian yang lain. Yang menarik Pak Yusuf, izin saya tambahkan. Sejauh mana UAI itu menjadikan masjid ini sebagai bagian dari pembinaan mahasiswa? Ini sangat menarik. Salah satu alat ukur kelulusan mahasiswa kita di UAI itu adalah kemampuan dia baca Al-Quran. Bagi mereka-mereka yang kebetulan dari keluarga yang belum maksimal kemampuan baca Qur'annya, itu dikerjasamakan dengan Masjid Agung Al-Azhar. Sehingga para ustadz-ustadz kita ini menjadi mentor buat adik-adik mahasiswa sana untuk mengantarkan adik-adik kita ini bisa membaca Al-Quran. Dan itu menjadi syarat kelulusan dan syarat pengambilan ijazah buat mahasiswa kita. Sehingga ya mungkin ya secara pelan dengan kayak dakwahnya Rasulullah tuh, dakwah bil hikmah, masuk ke dalam aturan, masuk ke dalam kebijakan, secara tidak sengaja mahasiswa tuh jadi dekat dengan masjid. Maka kalaupun kita jalan di luar sana, kalau kita ketemu dengan satu anak mahasiswa itu kelihatan, kalau dari jalannya aja tuh anak UAI itu. Nah, gitu. Kenapa? Nilai keilmuan dan nilai kemasjidan ada di dirinya. Gitu, Ustaz Yusuf. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Dr. Faisal. Siap. Pak Dr. Faisal ini kan menjadi Warek 3 ini kan bulan November atau Oktober yang lalu ya. Betul. Masih hangat-hangat. Dan juga Pak Rektor untuk yang periode kedua tentu punya agenda-agenda ke depan ya. Agenda-agenda ke depan dalam 4 tahun dalam satu periode ini, 4 tahun ini. Nah, kira-kira apa agenda-agenda yang menjadi prioritas ya? Tentu untuk meningkatkan kualitas mahasiswa sehingga mahasiswa UAI itu bisa bersaing di tingkat global dan juga sebagai pendorong peradaban umat manusia ke depan. Nah, kira-kira apa agenda-agenda prioritas daripada Pak Faisal terutama untuk kemahasiswaan ini? Baik, pertanyaan yang menantang buat kita. Dan ini mungkin bisa jadi closing podcast kita siang hari ini. Tapi ini menjadi poin penting. Kenapa? Karena ini disinilah sebetulnya poin kunci dari sistem pendidikan yang kita garap di Universitas Al-Azhar Indonesia ini. Pak Yusuf sederhana sebetulnya. Saya ingin membahasakannya itu begini. Di beberapa kali rapat pimpinan saya sampaikan bagaimana kita mengelola UAI, mengelola Universitas Al-Azhar Indonesia mampu melahirkan anak didik kita yang tamat di UAI tapi tidak punya kemampuan rata-rata, melebihi rata-rata yang ada. Dia boleh di luar sana Pak Yusuf, dia boleh sarjana hukum dari Universitas A, boleh sarjana hukum dari Fakultas Universitas B, boleh sarjana hukum dari Fakultas C di universitas tertentu. Tapi UAI fakultas hukumnya harus punya nilai lebih yang tidak dimiliki oleh orang lain. Keislaman pasti, tapi skill keilmuan lain juga harus dimiliki oleh anak UAI ini. Harus contoh satu fakultas hukum. Dia boleh tamat fakultas ekonomi, jurusan akuntansi dan manajemen dari Universitas A, B, C, D dan seterusnya. Tapi jangan pernah kita berpikir alumni fakultas ekonomi UAI sama kemampuannya dengan universitas di luar sana. Tidak bisa. Harus ada sesuatu pembeda ciri khas kita dibandingkan dengan yang lain. Terserah mahasiswa memilih apa. Ilmu ekonomi plus komputer. Ilmu ekonomi plus hubungan internasional. Ilmu ekonomi plus bahasa Inggris. Ilmu ekonomi plus bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Arab dan seterusnya. Itu masuk ke dalam kurikulum kita. Sehingga kalaulah mindset cara berpikir kita seperti itu, tidak saja dalam tata kelola pendidikan, termasuk tata kelola dari unit-unit yang ada di bawahnya tidak mau menjadi rata-rata, punya kemampuan lebih di bidangnya, saya yakin Pak Yusuf. Dan buahnya sudah kita kelihatan tadi di diskusi kita di awal, masuk ke dalam 100 universitas terbaik di Indonesia, masuk ke dalam 46 terbaik tata kelola kemahasiswaan di Indonesia, itu menjadi satu bukti. Ya tentunya bukti itu tidak mungkin bisa diraih kalau kita tidak maksimal dalam tata kelolanya. Nah, tugas Kiamila, tugas kita semualah, tugas keluarga besar Al-Azhar lah
untuk mendorong ke arah sana. Itu satu Pak Yusuf. Yang kedua, kita semua tentunya sangat berharap ya kemampuan anak didik kita itu selain tidak memiliki kemampuan rata-rata, diharapkan juga mereka mampu menerjemahkan nilai-nilai Islam tadi ke dalam kehidupan keseharian mereka di tengah-tengah sebagai seorang mahasiswa, dan pada saat yang sama ketika mereka berkiprah bisa menjadi teladan bagi orang lain dalam mengelola pekerjaan yang mereka tekuni. Bayangkan Pak Yusuf, anak hubungan internasional, dia menjadi seorang diplomat. Katakanlah seorang duta besar Indonesia di satu negara, baik di Eropa maupun di Timur Tengah atau di luar sana. Ketika azan sholat, dialah orang pertama yang ngajak untuk kembali ke masjid, ayo kita sholat berjamaah. Itu sebuah keinginan luhur dari Masjid Agung yang ingin kita terjemahkan itu ke dalam pendidikan kita. Sehingga nggak sekedar basa-basi, saya berpikir harus kita kawal itu sama-sama. Intelektual, keilmuan, oke, number one. Tapi tidak boleh jadi punya kemampuan rata-rata, harus lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi sisi lain, akidah, akhlak, etika, budi pekerti harus dikedepankan. Bahkan Pak Yusuf, kita punya satu namanya Pusat Kajian Penerapan Etika dan Nilai-nilai Keislaman. Dan kalau kita coba cari mungkin di universitas lain nggak ada lembaga seperti itu. Kita diangkat sebagai suatu lembaga di bawah rektor, di pundak rektor tanggung jawab itu etika, akhlak, budi pekerti, nilai-nilai keislaman harus diterapkan. Tidak saja hanya sekedar penumbuhan kesadaran, tapi masuk juga lewat kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, tentunya dikemas sedemikian rupa yang sesuai dengan yang kata orang, Al-Azhar itu umatan wasata, yang di tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tapi benar-benar mengantarkan anak-anak didik kita kepada siratul mustaqimnya itu ya, jalan yang lurus, ya jalan yang lurus untuk pendidikan, juga jalan yang lurus untuk keagamaannya mereka insya Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga itu bukan basa-basi, komitmen untuk melahirkan 50% lulusan itu punya keahlian di bidang entrepreneur, itu bukan basa-basi, tapi itu kita akan kawal bersama. Bahkan ada satu mata kuliah namanya penumbuhan jiwa korporasi atau JK2 kita kenal ya, jiwa kepemimpinan dan korporasi. Mata kuliah itu diarahkan untuk mengantarkan anak-anak menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur. Bahkan tadi sudah saya sampaikan juga, dibentuk satu direktorat baru, Direktorat Kewirausahaan Pemuda, yang harusnya tugasnya adalah mengantarkan itu dan mengawal itu sama-sama, dan bersinergi antara direktorat dengan program studi yang ada. Dan saya yakin mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bukan sekedar menyampaikan karena dijadwal untuk podcast, tapi benar lillahi ta'ala inilah apa yang terjadi, apa yang dilakukan, apa yang dibuat yang menjadi kebijakan di Universitas Al-Azhar Indonesia ini, sehingga lebih banyak diketahui oleh masyarakat, para pemirsa, para orang tua dan adik-adik, para siswa, mahasiswa dan yang lainnya, sehingga kita sama-sama mendoakan, kita sama-sama berharap bagaimana kampus yang kita cinta ini bisa besar untuk kedepannya insya Allah. Begitu Pak Yusuf. Pemirsa sekalian, Al-Azhar memang tidak bisa lepas dari seorang tokoh besar yang bernama Buya Hamka. Buya Hamka juga dalam tulisan-tulisannya sering menjelaskan bahwa janganlah jadi manusia biasa-biasa saja, ya, karena binatang pun kualitasnya biasa-biasa saja. Jadi perlu ada kelebihan kualitas, ya. Jadi tidak bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja, tetapi harus menjadi orang yang luar biasa. Nah, apa yang dijelaskan oleh Pak Dr. Faisal Hendra sebagai Warek 3 tadi, bahwa lulusan UAI harus punya komitmen, harus punya tekad untuk menjadi orang yang luar biasa. Ya, tidak hanya menjadi orang yang mediocre, yang biasa-biasa saja, ya, tetapi harus menjadi orang yang luar biasa. Tentu hal tersebut ya dirancang, dikelola sedemikian rupa oleh pengelola Universitas Al-Azhar Indonesia. Ada sebuah istilah mengatakan ikmalu fauqa ma amilu. Kita meyakini bahwa pengelola ini akan bekerja ya
yang melebihi daripada orang-orang bekerja. Betul. Karena tidak mungkin kita memiliki atau menghendaki sebuah kualitas tinggi, tapi kerja kita biasa-biasa saja. Nah, maka saya kira pemirsa sekalian, bapak-bapak, ibu sekalian, tidak perlu ragu lagi untuk memasukkan anak-anaknya ke Universitas Al-Azhar Indonesia. Pak Dr. Faisal, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri podcast kita hari ini. Baik. Sebelum kita tutup podcast kita hari ini, ya tentunya sekali lagi kami atas nama pimpinan Universitas Al-Azhar Indonesia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Takmir Masjid Agung Al-Azhar untuk kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini sebagai bagian dari ibadah kita, memperkenalkan kekayaan yang dimiliki oleh Al-Azhar kepada para pemirsa di luar sana. Ya, pilihan akhir memilih UAI sebagai bagian dari tempat buat anak didik anak kita melanjutkan pendidikan S1 itu kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi dengan apa yang tadi kami sampaikan, mudah-mudahan mendorong, ya, memotivasi kita untuk mencari satu tempat terbaik dalam pendidikan anak-anak bangsa kita. Salah satu yang dipilih adalah Universitas Al-Azhar Indonesia. Terima kasih Ustaz Yusuf atas undangannya untuk kami bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini, Masjid Agung Al-Azhar. Mudah-mudahan menjadi bagian juga dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Faisal Hendra. Mudah-mudahan ini adalah bagian penting daripada kegiatan kita dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kegiatan-kegiatan kita dan Universitas Al-Azhar Indonesia semakin maju yang tentunya itu berkontribusi banyak terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam di Indonesia. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.